Vaksin COVID-19 AstraZeneca sempat memunculkan kontroversi di Indonesia. Kontroversi muncul karena adanya laporan dari Austria dan Denmark mengenai kasus pembekuan darah akibat vaksinasi COVID-19 AstraZeneca. Namun, peneliti vaksin AstraZeneca dari Oxford University asal Indonesia, Indra Rudiansyah menjelaskan, kasus pembekuan darah yang muncul bukan berarti secara langsung akibat dari vaksin AstraZeneca. Mas Indra, ini kan ada beberapa perkembangan dari vaksinasi COVID-19 AstraZeneca di Inggris ya. Ini kan mengingat ada beberapa negara juga kemarin yang sempat menangguhkan vaksin ini gitu kan. Sempat juga ada beberapa isu soal apakah AstraZeneca ini menyebabkan pembekuan darah. Nah, sebenarnya gimana sih Mas Indra kalau di update-nya di Inggris, apakah vaksinasi diberlakukan lagi AstraZeneca seperti apa? Memang ada isu bahwa vaksin dari AstraZeneca ini menyebabkan blood clotting. Tapi di Inggris sendiri kita tidak pernah memberhentikan pemberian vaksin AstraZeneca karena isu itu sebenarnya tidak ada bukti ilmiah yang cukup untuk membuktikan bahwa vaksin kita itu menyebabkan blood clotting. Blood clotting itu sebenarnya kan pembekuan darah. Pembekuan darah itu umum terjadi dan memang tubuh kita tuh normal mengalami pembekuan darah. Ketika kita terjadi luka, tubuh kita akan mengalami pembekuan darah untuk menutup luka tersebut. Nah, pembekuan darah ini bisa jadi berbahaya kalau terjadi di tempat yang tidak seharusnya. Misalnya di pembuluh darah yang dangkal atau sempit sehingga darah tidak lancar mengalir. Nah, jika pembekuan darah ini terjadi misalnya di organ paru-paru, itu biasa disebut pulmonary embolism. Itu bisa menyebabkan juga kegagalan paru-paru. Nah, vaksin AstraZeneca ini salah satu vaksin yang paling banyak digunakan di dunia. Ada sekitar 15 juta orang telah divaksin. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari rata-rata orang yang terkena pembekuan darah dan meninggal karena pembekuan darah itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang dikatakan sebelumnya. Jadi kan dikatakan 30 orang yang sudah mendapatkan vaksin AstraZeneca itu meninggal gara-gara pembekuan darah. Tapi sebenarnya sebelum ada COVID sendiri, itu tuh 1 dari 1.000 orang itu tuh biasanya meninggal gara-gara pembekuan darah itu. Jadi kalau misalnya vaksin AstraZeneca itu ada 15 juta, itu harusnya kalau kita vaksin AstraZeneca itu pembekuan darah harusnya angkanya harus lebih tinggi daripada 30. Mungkin ilustrasinya sama seperti ini Mbak, sama seperti misalnya ada orang yang sudah divaksin, kemudian orang itu tertabrak dan akhirnya meninggal, kita tidak bisa bilang orang itu meninggal gara-gara vaksinasi kan. Itu tidak ada korelasi sama sekali seperti itu Mbak. Selain adanya kontroversi laporan pembekuan darah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyebut vaksin AstraZeneca ini haram karena mengandung tripsin babi. Vaksin COVID produk AstraZeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Walau demikian, yang kedua, penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan. Di Indonesia sebenarnya juga muncul polemik kalau misalkan AstraZeneca ini dibilang haram gitu, mengandung tripsin babi. Ada juga yang bilang sebenarnya enggak haram gitu. Tapi sebenarnya yang benernya itu gimana sih Mas? Kita jadi bingung gitu. Jadi terkait dengan penggunaan unsur babi pada vaksin kita, sepengetahuan saya dan tim yang mengembangkan metode produksinya itu kita tidak menggunakan hewan atau bahan dari hewan sama sekali termasuk babi. Mungkin ada kesalahpahaman antara pemahaman dokumen yang dibaca oleh badan yang mengeluarkan sertifikasi halal tersebut, tapi dari kita konfirmasi bahwa tidak ada unsur dari hewan ataupun babi dalam proses produksinya seperti itu. Mereka menganggap bahwa metode yang digunakan untuk produksi ini adalah metode yang general, karena ketika proses pekerjaan menggunakan sel tersebut memang diperlukan tripsin, tapi sebenarnya proses yang kita kembangkan sendiri itu tidak menggunakan tripsin sama sekali seperti itu Mbak. Jadi berbeda metode sehingga kita tidak perlu tripsin sama sekali seperti itu. Pemerintah pun memutuskan untuk melanjutkan vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan vaksin AstraZeneca di beberapa wilayah Indonesia. Pemerintah meyakini manfaat dari vaksin AstraZeneca ini lebih besar daripada resiko yang ditimbulkan.
proses pemberian vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca masih tetap berlangsung dan tetap dijalankan, dan tidak ditemukan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca, ataupun keluhan-keluhan yang kita ketahui bahwa sebanyak kurang lebih 1 sampai dengan 10% penerima vaksin dari hasil uji klinis yang kita dapatkan, demam yang di atas 38 derajat Celcius, serta adanya bengkak serta adanya rasa sakit pada tempat suntikan adalah efek samping yang selalu atau biasa ditemukan pada penyuntikan vaksin AstraZeneca. Sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa vaksin ini lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan resikonya. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.